Di pagi yang hujan deras di Jakarta, aku, Rani, membuka laci meja istriku, Sari, untuk mencari obat sakit kepalanya. Tapi yang kutemukan bukan pil, melainkan sebuah surat lusuh dari seorang wanita bernama Lina. Kata-kata di sana menusuk hatiku seperti pisau. Sari, aku tak bisa hidup tanpamu. Kapan kita bisa bebas dari semua ini? Jantungku berdegup kencang, dunia seolah runtuh. Sari, istriku yang lumpuh sejak kecelakaan mobil 2 tahun lalu, yang kuhabiskan segala waktu dan tenaga untuk merawatnya, ternyata menyimpan rahasia yang menghancurkan. Aku duduk di lantai, surat itu gemetar di tanganku, dan pikiranku berputar, apakah semua pengorbananku sia-sia? Aku ingat pertama kali bertemu Sari di Universitas di Bandung. Kami sama-sama mahasiswa sastra, dan chemistry di antara kami langsung terasa. Di Indonesia, di mana masyarakat masih memandang hubungan seperti kami sebagai tabu, kami menyembunyikannya dengan hati-hati. Tapi cinta kami kuat, cukup kuat untuk membuatku meninggalkan keluargaku yang konservatif di desa. Kami menikah secara rahasia, hidup bersama di apartemen kecil ini, dan aku berjanji akan selalu ada untuknya. Lalu kecelakaan itu datang. Sari lumpuh dari pinggang ke bawah, dan aku menjadi pengasuhnya. Aku berhenti bekerja sebagai editor buku, menjual perhiasan warisan ibuku, bahkan meminjam uang dari teman-teman untuk biaya pengobatan. Setiap malam, aku memijat kakinya yang tak bergerak, mendengarkan keluhannya tentang rasa sakit, dan meyakinkan diri bahwa ini adalah bukti cinta sejati. Tapi sekarang, surat ini. Lina siapa? Mengapa Sari tak pernah cerita? Pikiran buruk menyerbu, apakah dia bosan dengan kehidupanku yang monoton? Aku yang selalu lelah, rambut acak-acakan, mata sembab karena kurang tidur. Aku melihat diriku di cermin, wanita 28 tahun yang dulu penuh semangat, sekarang seperti hantu. Rani, kamu terlalu baik, kata Sari kemarin malam, tapi sekarang kata itu terasa palsu. Aku ingin marah, tapi yang ada hanyalah rasa sakit yang dalam. Bagaimana bisa dia melakukan ini padaku setelah semua yang kulakukan? Aku menyimpan surat itu kembali, berpura-pura tak tahu, tapi di dalam, badai sedang mengamuk. Hari itu aku memutuskan untuk mencari tahu siapa Lina. Aku ambil ponsel Sari saat dia tidur, mencari nama itu di kontak. Ada nomor, tapi tak ada pesan. Mungkin dia hapus semuanya. Aku kirim pesan anonim, siapa kamu bagi Sari? Tak ada balasan. Malam itu, saat Sari tersenyum padaku, aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Keesokan harinya, aku ikuti Sari ke isioterapi. Dia naik kursi roda, aku dorong dari belakang. Di klinik, ada seorang wanita tinggi semampai, rambut pendek, mata hijau, yang menyapa Sari dengan hangat. Lina, kata Sari, suaranya penuh kebahagiaan yang tak pernah kudengar lagi darinya. Aku berdiri di belakang, jantungku berhenti. Lina adalah terapisnya. Wanita yang menyelamatkan Sari dari depresi pasca kecelakaan. Aku ingat Sari pernah cerita tentang terapis yang luar biasa, tapi tak pernah sebut nama. Lina memeluk Sari sebentar, dan aku merasa cemburu membara. Ini Rani, pasanganku, kata Sari memperkenalkan. Lina tersenyum padaku, tapi matanya seperti menilai. Senang bertemu, katanya, suaranya lembut tapi tegas. Aku balas senyum palsu, tapi di dalam, aku bertanya, apakah dia tahu tentang surat itu. Sepanjang sesi, aku amati mereka. Lina menyentuh tangan Sari dengan lembut, membantunya berlatih, dan Sari tertawa seperti dulu. Aku duduk di sudut, pikiranku berpacu, apakah ini pengkhianatan? Atau hanya persahabatan? Tapi surat itu bilang cetak bisa hidup tanpamu. Malam itu saat kami pulang, aku tak tahan lagi. Sari, siapa Lina sebenarnya? Tanyaku pelan. Dia terkejut, wajahnya memucat.
Hanya terapis, kenapa bohongnya? Aku tak desak lebih jauh, tapi rasa curiga tumbuh seperti racun. Aku mulai memeriksa email Sari, menemukan pesan-pesan lama. Lina, kamu satu-satunya yang mengerti aku. Hatiku hancur. Mengapa dia tak bilang padaku? Apakah aku tak cukup? Pengorbananku terasa sia-sia, dan untuk pertama kalinya aku pikirkan meninggalkannya. Tapi bagaimana? Dia butuh aku. Atau aku yang butuh dia untuk merasa berguna. Konflik ini menyiksa, membuatku tak tidur berhari-hari. Aku hubungi teman lama, Maya, yang tahu tentang hubungan kami. Rani, kamu harus konfrontasi, katanya. Tapi aku takut. Di masyarakat Indonesia, di mana keluarga dan norma agama begitu kuat, hubungan kami sudah berisiko. Jika ini bocor, kami bisa diusir, dihakimi. Apalagi Sari lumpuh, aku akan dicap egois jika pergi. Pikiranku penuh dilema tetap bertahan dan pura-pura, atau ungkap semuanya dan hadapi konsekuensi. Setiap hari, saat merawat Sari, aku lihat wajahnya dan ingat surat itu. Rasa cinta dan benci bercampur, membuatku gila. Akhirnya, aku putuskan untuk bertemu Lina sendirian. Aku kirim pesan, kita perlu bicara. Dia setuju, dan kami janji di kai dekat klinik. Saat duduk di hadapannya, aku rasakan aura yang kuat darinya. Apa hubunganmu dengan Sari? Tanyaku langsung. Lina diam sejenak, lalu bilang, aku mencintainya, tapi dia memilihmu. Kata itu seperti bom, meledakkan segalanya. Aku pulang dengan air mata, tapi tak bilang pada Sari. Malam itu aku tidur di soa, memikirkan hidupku. Dari desa kecil di Jawa, aku pindah ke kota untuk bebas, tapi sekarang terjebak dalam jaring pengorbanan. Apakah ini harga yang harus kubayar untuk cinta? Rasa sakit ini begitu dalam, membuatku bertanya pada diri sendiri, siapa aku tanpa Sari? Jawabannya menakutkan, tak ada. Tapi perlahan, kemarahan muncul. Mengapa aku selalu yang berkorban? Lina bilang dia mencintai Sari, tapi Sari memilihku. Apakah itu benar? Aku mulai ragu. Besoknya, aku cek ponsel Sari lagi, dan temukan pesan baru dari Lina. Sari, kita harus akhiri ini sebelum menyakiti Rani lebih dalam. Hatiku campur aduk, lega, tapi juga marah karena mereka rahasiakan. Aku konfrontasi Sari malam itu. Aku tahu semuanya, kataku, suara gemetar. Sari menangis, Ma, Rani. Aku lemah. Penjelasannya panjang, Lina membantunya melewati depresi, dan perasaan tumbuh, tapi dia tak ingin kehilanganku. Aku dengar, tapi tak percaya sepenuhnya. Ini baru awal dari badai yang lebih besar. Setelah konfrontasi itu, rumah kami seperti medan perang. Diam. Sari tidur di kamar sendirian, aku di soa, tapi pikiranku tak pernah diam. Setiap malam, aku reply kata-kata Lina, dia memilihmu. Tapi mengapa rasanya seperti pengkhianatan? Aku ingat masa lalu kami, saat kami pertama kali akui perasaan di bawah pohon beringin di kampus. Rani, di dunia ini, hanya kamu yang mengerti aku, kata Sari dulu. Sekarang kata itu terasa bohong. Aku mulai bertanya, apakah cinta kami pernah nyata, atau hanya ilusi untuk melawan masyarakat? Di Indonesia, di mana pernikahan sesama jenis tak diakui, kami hidup dalam bayang-bayang, tapi itu membuat ikatan kami kuat, orang pikir begitu. Tapi sekarang, dengan Sari lumpuh, aku jadi penjaga, bukan pasangan. Peran itu menyedot jiwaku, dan Lina muncul sebagai penyelamat. Aku putuskan untuk bicara lagi dengan Lina. Kami bertemu di taman kota, di bawah langit mendung Jakarta. Kenapa kamu tak bilang dari awal, tanyaku, suara penuh amarah. Lina duduk tenang, mata hijaunya menatapku. Aku tak ingin menyakiti kalian. Sari bilang kamu segalanya baginya.
Tapi lalu dia cerita, mereka bertemu saat terapi, Sari curhat tentang beban yang dia berikan padaku, dan Lina mendengar. Perasaan tumbuh dari empati, jadi ciuman rahasia di ruang terapi. Itu kesalahan, kata Lina, tapi matanya bilang lain. Aku rasakan cemburu yang aneh, bukan hanya karena Sari, tapi karena Lina tampak begitu bebas, tak terikat seperti aku. Kamu kuat, Rani, katanya sebelum pergi. Kata itu menghantuiku kuat. Aku merasa rapuh. Malam itu, Sari dan aku bertengkar hebat. Kamu selingkuh karena aku tak cukup, jeritku. Sari menangis, bukan itu. Aku merasa bersalah karena menyusahkanmu. Lina membuatku merasa normal lagi. Kata normal itu menusuk. Apakah hubungan kami tak normal? Di masyarakat yang penuh masjid dan norma keluarga, kami sudah dianggap abnormal. Keluargaku di desa tak tahu, tapi jika tahu, mereka akan usir aku. Aku ingat telepon dari ibu minggu lalu, kapan kamu pulang, punya anak. Tekanan itu selalu ada, dan sekarang ditambah pengkhianatan ini. Aku bilang pada Sari, aku bisa pergi sekarang. Tapi dia pegang tanganku, jangan, Rani. Aku butuh kamu. Itu manipulasi. Atau cinta. Aku tinggal di rumah, tapi hati mulai retak. Beberapa hari kemudian, keluarga Sari datang berkunjung. Mereka tak tahu hubungan kami sebenarnya, pikir kami sahabat dekat. Aku masak, bersihkan, berpura-pura bahagia. Tapi di dalam, aku berpikir, jika mereka tahu apa yang terjadi. Kakak Sari, seorang ustad, sering ceramah tentang dosa besar. Aku bayangkan jika dia tahu tentang Lina, atau tentang kami. Saat makan malam, Sari cerita tentang terapi, sebut Lina dengan nada netral. Aku amati dan lihat kilau di matanya. Setelah mereka pulang, aku tanya, kamu masih hubungi dia? Sari bohong, tidak. Tapi aku cek ponselnya malam itu, dan temukan pesan, Lina, aku rindu. Hatiku hancur lagi. Mengapa dia tak bisa berhenti? Aku konfrontasi lagi, dan kali ini, Sari marah balik, kamu selalu kontrol aku. Aku lumpuh, bukan tahanan. Pertengkaran itu membuatku sadar, aku memang jadi penjaga, bukan kekasih. Aku mulai cari dukungan luar. Aku hubungi komunitas online di Indonesia, anonim. Mereka cerita pengalaman serupa, tekanan keluarga, pengkhianatan, perjuangan identitas. Satu orang bilang, kamu harus pilih dirimu sendiri. Tapi bagaimana? Sari bergantung padaku. Jika aku pergi, dia sendirian. Rasa bersalah menyiksa, apakah aku egois? Atau Sari yang manipulati? Pikiranku penuh konflik, membuatku sakit kepala. Suatu hari, aku bertemu Lina lagi, kali ini tak sengaja di pasar. Kami bicara, dan dia bilang, Rani, kamu layak bahagia. Kata itu menyentuh sesuatu di dalamku. Untuk pertama kalinya, aku lihat Lina bukan sebagai musuh, tapi sebagai manusia. Dia cerita masa lalunya, dibuang keluarga karena lesbian, sekarang hidup mandiri sebagai terapis. Kekuatannya menginspirasi, tapi juga membuatku iri. Sari mencintaimu, katanya, tapi aku ragu. Malam itu, aku mimpi buruk, Sari meninggalkanku untuk Lina, dan aku sendirian di jalanan Jakarta, dihakimi orang. Bangun dengan keringat dingin, aku sadar, ini tak bisa terus. Aku bilang pada Sari, kita perlu istirahat. Dia menangis, jangan tinggalkan aku. Tapi aku pindah ke rumah Maya sementara. Di sana aku merasa bebas, tapi juga kosong. Tanpa Sari, siapa aku? Pengorbanan itu jadi identitasku. Maya bilang, ini kesempatanmu untuk hidup. Tapi telepon dari Sari datang setiap hari, aku sakit, pulanglah. Rasa bersalah kembali. Akhirnya, aku kembali, tapi dengan syarat, tak ada Lina lagi.
Sari setuju, tapi aku tahu itu sementara. Konflik ini semakin dalam, membuatku bertanya, apakah cinta selalu menyakitkan seperti ini? Di tengah malam, aku duduk sendirian, memikirkan Lina. Mengapa dia begitu tenang? Mungkin karena dia tak pernah berkorban seperti aku. Atau justru karena dia pernah, dan belajar melepaskan. Pikiran itu membuatku gelisah, dan untuk pertama kalinya, aku kirim pesan pada Lina, bisakah kita bicara lagi? Jawabannya cepat, ya. Pertemuan itu akan mengubah segalanya. Pertemuan dengan Lina di kai kecil di pinggir Jakarta membuat hatiku berdegup tak karuan. Aku duduk di hadapannya, kopi di tangan tapi tak kusentuh. Kenapa kamu masih hubungi Sari? Tanyaku langsung, suara penuh tuduhan. Lina menatapku lama, mata hijaunya penuh empati. Aku tak hubungi dia sejak kamu tahu. Tapi Sari yang hubungi aku. Kata itu seperti pukulan, Sari bohong lagi. Aku rasakan amarah membara, tapi juga rasa penasaran pada Lina. Dia cerita lebih dalam, lahir di keluarga kaya di Surabaya, tapi diusir saat ketahuan pacaran dengan wanita. Aku belajar bertahan sendirian, katanya. Ceritanya mirip denganku, tapi dia tampak lebih kuat. Kamu juga bisa, Rani. Kata itu menyentuh luka lama, aku selalu bergantung pada Sari untuk merasa dibutuhkan. Pulang ke rumah, aku konfrontasi Sari lagi. Kamu bohong, jeritku, lempar ponselnya. Sari menangis histeris, aku takut kehilanganmu. Lina hanya pelarian. Tapi pelarian dari apa? Dari aku. Pertengkaran itu berujung pada pengakuan, Sari bilang dia merasa terjebak dalam tubuh lumpuh, dan Lina memberi harapan. Tapi aku mencintaimu, katanya. Aku dengar, tapi tak percaya. Malam itu, aku tidur di kamar tamu, pikiranku berputar, apakah aku harus pergi selamanya? Keluargaku di desa akan senang jika aku kembali normal, tapi itu berarti bohong pada diri sendiri. Di Indonesia, di mana undang-undang anti mengintai, pergi berarti bebas, tapi juga bahaya. Rasa takut campur dengan kemarahan. Beberapa hari kemudian, kakak Sari datang tak diundang. Dia curiga kenapa Rani tampak lelah. Apa yang kalian sembunyikan? Aku panik, tapi Sari tenang, bilang hanya masalah keuangan. Setelah dia pergi, Sari bilang jika dia tahu tentang kita, atau Lina, semuanya hancur. Itu ancaman. Atau kenyataan. Aku mulai lihat Sari berbeda, bukan korban, tapi manipulator. Pikiranku penuh konflik, cinta atau kontrol. Aku hubungi Lina lagi, kali ini untuk curhat. Kami bertemu di pantai, angin laut meniup rambutnya. Rani, kamu harus pilih kebahagiaanmu, katanya, tangannya menyentuh lenganku sebentar. Sentuhan itu aneh, membuatku gelisah. Apakah ini pengkhianatan balik? Tapi Lina mundur, aku tak ingin jadi penyebab masalah. Tapi kata-katanya menempel, kebahagiaan. Kapan terakhir aku rasakan itu? Malam itu, Sari dan aku bicara panjang. Dia janji putus hubungan dengan Lina, tapi aku ragu. Aku mulai cari pekerjaan lagi, ingin mandiri. Wawancara pertama sukses, tapi saat pulang, Sari jatuh dari kursi roda. Aku panik, bawa ke rumah sakit. Dokter bilang stres penyebabnya. Di ruang tunggu, aku duduk sendirian, memikirkan, ini salahku. Jika aku pergi, apa yang terjadi padanya? Rasa bersalah menyiksa lebih dalam. Lina datang, dipanggil Sari. Dia butuh kita berdua, katanya. Kami duduk bersama, diam, tapi ada ketegangan. Saat Sari bangun, dia lihat kami, dan senyum lemah, makan aku. Tapi di mata Lina, aku lihat simpati pada Sari, dan mungkin pada aku. Setelah itu, dinamika berubah. Lina datang lebih sering, katanya untuk terapi, tapi aku tahu ada lebih.
Aku amati mereka dan rasakan cemburu yang aneh, bukan pada Sari, tapi pada kebebasan Lina. Suatu hari, aku dan Lina bicara sendirian. "Kenapa kamu bantu kami?" tanyaku. "Karena aku peduli pada Sari. Dan sekarang padamu." Kata itu mengejutkan. Apakah dia liar? Aku mundur, tapi pikiranku berpacu. Malam itu aku mimpi tentang Lina, kami berjalan bersama, bebas dari Sari. Bangun dengan rasa bersalah. Ini gila. Aku bilang pada Maya, aku mulai suka Lina. Maya tertawa, itu balas dendam terbaik. Tapi bukan itu. Ini perasaan baru membuatku bertanya, apakah aku pernah benar-benar cinta Sari, atau hanya kewajiban? Konflik ini semakin rumit, dengan masyarakat menekan dari luar. Berita tentang Rayal Gdit membuatku takut. Jika ini bocor, kami semua hancur. Akhirnya aku putuskan, aku akan pergi. Aku packing tas, bilang pada Sari, aku tak bisa terus seperti ini. Dia menangis, ancam bunuh diri. Kata itu menghentikanku. Aku tinggal, tapi telepon dari Lina datang, jangan pergi begitu. Sari butuhmu. Aku marah dan aku. Siapa yang butuh aku? Lina diam, lalu bilang aku. Kata itu seperti petir, membuat segalanya lebih chaos. Aku kembali, tapi hati sudah berubah. Sekarang bukan Sari yang kucinta, tapi ide tentang Lina. Pengkhianatan berbalik, dan rasa sakit semakin dalam. Apakah ini pembalasan atau cinta baru? Pikiranku penuh pertanyaan, dan untuk pertama kalinya, aku rasakan harapan campur ketakutan. Kata Lina itu menghantuiku seperti hantu. Setiap hari, saat merawat Sari, aku pikirkan dia. Apakah ini pengkhianatan terburuk? Aku, yang berkorban segalanya untuk Sari, sekarang tergoda oleh wanita yang sama. Ironi itu menyiksa. Malam-malam tak tidur, aku berdebat dengan diri, tinggalkan semuanya, atau bertahan demi Norma. Di Indonesia, di mana keluarga adalah segalanya, pergi berarti memutus ikatan darah. Ibu telepon, "Rani, kapan nikah? Umurmu sudah 28. Aku bohong, segera. Tapi hati hancur. Apakah aku harus pura-pura selamanya? Lina datang untuk terapi, dan kali ini kami bicara lebih dalam. Setelah sesi, dia bilang, "Rani, kamu tampak lelah. Mari jalan-jalan." Kami pergi ke mall, berpura-pura biasa. Di sana, dia cerita mimpi, buka klinik sendiri, bantu komunitas LUT. "Kamu bisa gabung," katanya. Ide itu menggoda, tapi aku ingat Sari di rumah. Dia butuh aku, kataku. Lina balas, "Tapi kamu butuh hidup." Kata itu menusuk. Untuk pertama kalinya, aku rasakan tarikan pada Lina, bukan isik, tapi jiwa. Dia mengerti perjuanganku, tak seperti Sari yang sekarang jadi beban. Pulang, Sari curiga, "Kalian kemana?" Aku bohong, tapi dia tahu. Pertengkaran meledak, "Kamu selingkuh dengan Lina," jeritnya. Aku diam, tapi di dalam, aku akui, ya, perasaan ada. Sari lempar barang, menangis, "Setelah semua ini, kamu tinggalkan aku." Rasa bersalah membanjiri, aku penjahat. Tapi juga korban. Malam itu, aku hubungi Lina, "Ini salah." Dia balas, "Kita tak lakukan apa-apa." Tapi pikiranku bilang lain. Ini momen kritis, pilih Sari dan pengorbanan, atau Lina dan kebebasan. Konflik inner semakin parah, membuatku depresi. Aku minum obat tidur, tapi mimpi tentang pengkhianatan terus datang. Keesokan, kakak Sari datang lagi, kali ini dengan tuduhan, "Aku dengar rumor tentang kalian." Jantungku berhenti. Siapa yang bocor? Dia ceramah panjang tentang dosa, kutipan Al-Quran. Aku diam, tapi Sari bela, "Itu bohong." Setelah dia pergi, Sari bilang, "Kita harus hati-hati."
Jangan dekat Lina lagi. Tapi aku tak bisa. Aku bertemu Lina diam-diam di hotel kecil, hanya bicara. Aku takut, kataku. Lina pegang tanganku, aku juga, tapi hidup ini pendek. Sentuhan itu listrik, membuatku mundur. Apakah ini awal akhir? Pikiranku penuh dilema moral, pengkhianatan kebahagiaan. Di masyarakat yang menghakimi, pilihan ini bisa hancurkan kami. Beberapa hari kemudian, Sari temukan pesan di ponselku. Kalian, jeritnya, dan dia hubungi kakaknya. Kakak datang dengan amarah, usir aku dari rumah. Pergi, pendosa, katanya. Aku packing, air mata mengalir. Sari menangis, jangan pergi. Tapi aku pergi ke rumah Lina. Di sana untuk pertama kalinya aku rasakan damai. Lina peluk aku, kamu aman. Tapi telepon dari Sari datang, aku bunuh diri jika kamu tak kembali. Ancaman itu membuatku kembali, tapi hati sudah milik Lina. Konflik klimaks, aku bohong pada Sari, bilang aku tak suka Lina. Tapi malam itu aku curi-curi bertemu Lina. Rasa bersalah semakin berat, seperti batu. Apakah ini benar? Atau aku jadi monster? Akhirnya Sari tahu lagi. Dia konfrontasi Lina di klinik, ambil dia jika mau, tapi ingat, aku yang pertama. Lina balas, ini bukan kompetisi. Tapi Sari jatuh sakit parah, masuk RS. Di sana dokter bilang depresi penyebab. Aku duduk di sampingnya, memegang tangan, Ma. Tapi di dalam, aku pikirkan Lina. Saat Sari tidur, Lina datang, kita harus akhiri ini. Tapi aku bilang, tidak. Ini pilihan, tinggalkan Sari untuk Lina. Aku putuskan pergi dengan Lina, tapi rasa sakit tak hilang. Kami pindah ke Bali, mulai baru, tapi bayang Sari menghantui. Apakah ini kebahagiaan atau hukuman? Konflik inner mencapai puncak, membuatku bertanya setiap hari, apakah pengorbanan dulu sia-sia? Hidup di Bali dengan Lina seperti mimpi, tapi mimpi yang penuh duri. Setiap pagi, aku bangun dengan senyumnya, tapi pikiran tentang Sari menyelinap. Apakah dia baik-baik saja, tanyaku pada diri sendiri. Lina bilang, kamu harus lepaskan. Tapi bagaimana? Aku hubungi Sari diam-diam, dan dia bilang, aku makan, tapi hatiku hancur. Kata itu seperti pisau, mengingatkan pengorbananku dulu. Di Bali, di mana turis bebas, kami bisa pegangan tangan di pantai, tapi di dalam, aku rasakan tekanan masyarakat Indonesia yang jauh. Berita tentang Sari datang, dia depresi berat, keluarga rawat dia. Rasa bersalah membunuhku perlahan. Apakah aku penyebab? Lina coba hibur, kamu sudah berikan segalanya. Tapi aku tahu, aku ambil segalanya juga. Beberapa bulan kemudian, kakak Sari hubungi, Sari hilang. Jantungku berhenti. Aku dan Lina terbang ke Jakarta, cari dia. Ternyata Sari pergi ke desa, coba bunuh diri. Kami temukan dia di rumah sakit kecil, lemah. Kenapa kamu datang? Tanyanya lemah. Aku menangis, karena aku peduli. Lina berdiri di belakang, diam saat itu, Sari bilang, ambil Lina, tapi ingat, kamu hancurkan aku. Kata itu inal, membuatku retak. Aku putuskan tinggal di Jakarta sementara, rawat Sari. Lina marah, kamu pilih dia lagi. Pertengkaran hebat, dan Lina pergi. Sekarang aku sendirian dengan Sari, tapi hati milik Lina. Konflik ini tak berujung, membuatku gila. Akhirnya, Sari sembuh sedikit, dan bilang, pergilah ke Lina. Aku akan belajar mandiri. Kata itu kebebasan, tapi juga akhir. Aku kembali ke Bali, tapi Lina sudah dingin. Kamu selalu kembali ke dia, katanya. Aku jelaskan, tapi dia ragu. Kami coba lagi, tapi bayang masa lalu menghantui. Di tengah itu, keluargaku tahu semuanya dari gosip.
Ibu telepon, kamu dosa besar, jangan pulang. Aku hancur, tapi Lina pegang aku, kita ciptakan keluarga baru. Perlahan kami bangun hidup, tapi harga mahal, kehilangan Sari, keluarga, identitas lama. Setiap malam aku pikirkan, apakah ini benar? Cinta baru ini lahir dari pengkhianatan, dan rasa sakit tak pernah hilang sepenuhnya. Tahun berlalu, aku dan Lina stabil, tapi suatu hari, Sari hubungi, aku bahagia sekarang, dengan terapis baru. Kata itu lega, tapi juga menyakitkan. Aku sadar pengorbanan dulu membentukku, dan Lina yang selamatkan aku dari diri sendiri. Tapi apakah itu cukup? Di masyarakat yang masih menghakimi, kami hidup hati-hati tapi kuat. Pikiranku masih penuh pertanyaan, apakah pengkhianatan bisa dimakan? Atau itu selalu meninggalkan luka? Apakah pengorbanan untuk cinta selalu berakhir dengan pengkhianatan, atau justru pengkhianatan yang membawa pada cinta sejati?